ternyata Ranti hanya pura-pura depresi. Dia melakukan semua ini hanya untuk bisa mendapatkan cinta Reza seutuhnya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Jujur agak nyesek ya guys ya nonton sinetron Wanita Istimewa episode kemarin. Emang sih di awal kita disuguhi dengan keromantisan Mirsa dan Reza, dimana ketika Mirsa masih tampak kedinginan banget, Reza memeluk Mirsa, kemudian menghangatkan badan Mirsa gitu ya guys ya, karena saking ya pengen banget kayaknya penulisnya untuk memberikan kebahagiaan buat kita semua di awal-awal nonton sinetron Wanita Istimewa ini. Tapi makin akhir lah kok makin kesel ya kita nontonnya, karena ya seperti yang kita tahu kalau si Seblak Ceker Ranti ini kan dijebak ya sama si Vano, dan memang ya bisa dibilang dilecehkan sama si Vano gitu. Tapi sayangnya nggak sampai diperkaos ya guys ya, karena memang ya si Rantinya berhasil kabur dan Vanonya ya sayangnya meninggal dunia. Jadi cuma sebentar banget gitu si Ranti ini jadi mendapatkan karmanya, dan bahkan di saat dia mendapatkan karma dia masih bisa-bisanya menyalahkan Mirsa loh. Kita tahu ya kalau dia mau minta bantuan Mirsa, dan Mirsa sadar kalau si Seblak Ceker ini memang meminta bantuan. Tapi dengan track record si Seblak Ceker ini yang terus-terusan mencelakai Mirsa, ya gimana Mirsa mau percaya ya. Dan pada akhirnya dia lebih memilih untuk nyuekin. Tapi ternyata di saat memang ada hal yang terjadi naas ya menimpa si Ranti ini, ya nggak ada yang ngebantuin. Bahkan Mirsa yang udah tahu dan jelas gitu ya melihat Ranti ini meminta bantuan, nggak mau ngebantuin, karena memang ya siapa yang percaya dengan kejahatan Ranti yang sudah berkali-kali seperti itu. Dan ya ini sih sebenarnya termasuk karma ya guys ya yang menimpa Ranti. Cuma yang bikin Mimin keselnya, kenapa mesti nyalahin Mirsa sih? Ya kan? Padahal dia yang harusnya introspeksi diri, dia yang selalu ngejahatin orang lain, ya gimana orang lain mau percaya gitu sama dia. Dan malah nyalahin Mirsa lagi ya. Dan di sini Reza pun kan juga berada di tempat tersebut ya guys. Dan ya kalaupun Reza melihat Mirsa si Ranti ini meminta bantuan, ya tidak menutup kemungkinan juga kalau Reza juga akan melakukan hal yang sama seperti apa yang Mirsa lakukan, yaitu ya tidak peduli dan berpikir itu hanya akal-akalan Ranti saja gitu untuk mencelakai Mirsa lagi, ya kan? Dan yang paling Mimin keselnya nih, dia malah ngamuk. Dia tuh depresi tapi ngamuk, dan kayak yang pura-pura gitu ya depresinya. Entah kenapa Mimin merasa kalau depresinya Ranti ini hanya pura-pura saja guys. Ya emang mungkin di awal dia beneran depresi, karena memang ya wanita dilecehkan pasti akan ya kena mental lah, takut gitu ya, dan takut sendiri, kemudian pengen ditemenin terus dan sebagainya, ya wajar lah. Tapi setelah nanti kita lihat perkembangan dari si Ranti ini, kemudian dia juga akan diajak ke psikiater dan segala macamnya, akan ketahuan kalau sebenarnya Ranti ini tuh sudah tidak depresi lagi. Ditambah lagi kan si Vanonya juga sudah meninggal dunia. Jadi nggak ada alasan lagi bagi si Ranti ini untuk takut kalau sendirian. Nah, jadi dia akan memanfaatkan depresinya ini untuk dekat-dekat sama Reza. Dan yang paling parahnya lagi akan ya mencari kesempatan gitu untuk bisa membuat Reza ini mau menjadi laki-laki yang akan selalu melindungi dia. Nah, ngerti kan kalian maksud Mimin itu seperti apa? Pasti ini akan mengarah kepada Ranti yang pengen dinikahi sama Reza. Dia kan sudah membuat skenario sedemikian rupa ya guys ya. Bahkan dia juga sudah pura-pura membuat, bukan pura-pura membuat ya, sudah memang sengaja memalsukan bahkan ya
suaranya Kak Bella untuk bisa dinikahi sama Reza. Jadi dia menggunakan AI untuk bisa membuat seolah si Bella ini meminta dia untuk menjaga Reza dan nikah sama Reza, menjaga Aurel juga. Jujur sebenarnya ini adalah hal yang sangat amat bikin kita kesel. Bahkan si Sarah pun sekarang juga sudah tahu nih, yang katanya amanat itu sudah dibilangin kepada Sarah, dan Sarah kayaknya mendukung juga pernikahan yang akan dilangsungkan oleh Reza dan Ranti nanti. Tapi sayangnya di sini si Sarah ini juga bukan wanita yang baik ya guys ya. Dia bahkan hanya melihat dari satu sisi saja, karena dia kenal sama Ranti itu lebih lama dibandingkan sama Mirsa. Iya, emang kita tahu kalau Reza dan Sarah ini kenal sama Ranti dan tahu kebaikan Ranti itu tuh udah dari lama. Karena kan memang mereka ya bisa dianggap keluarga kecil lah sekarang, saling menguatkan gitu satu sama lain. Tapi kan tidak bisa menutup kemungkinan juga ya guys ya. Dan tidak bisa menutup mata juga gitu kalau si Ranti ini tuh sebenarnya adalah wanita yang licik. Dan sebenarnya Ranti ini harusnya kalau menurut Mimin terbongkar dulu nih kalau dia tuh emang suka sama Reza dari bahkan sebelum Bella ini menikah sama Reza. Jadinya dia mau melihat Bella pun nikah sama Reza ya karena memang dia pengen dekat sama Reza. Dan di saat Bella meninggal dunia pun dia cuma pura-pura nangis guys. Dia tuh kehilangan Bella itu adalah hal yang sangat amat dia nanti-nantikan. Bahkan akan ada kemungkinan besar ya guys ya, bakalan ada hal yang akan terkuak, dimana ternyata kematian Bella itu kalau diusut kembali dari awal itu semua gara-gara si Ranti ini. Karena memang Ranti ini sudah sangat amat tidak sabar lah untuk bisa mendapatkan Reza. Jadinya dia tega melukai kakaknya sendiri, bahkan sampai kakaknya meninggal dunia hanya untuk bisa mendapatkan cintanya Reza seutuhnya. Tapi ketika dia sudah melakukan hal besar seperti itu, ternyata dia malah dihalangi sama Mirsa, dimana Mirsa ini disukai sama si Reza. Mimin sebenarnya agak menyayangkan sekali ya guys ya, momen dimana setelah dilecehkan sama si Vano, Vanonya malah meninggal dunia gitu. Padahal kalau bisa Vano ini agak bertahan lama lah ya, agar kita tahu dan kita bisa gitu untuk melihat si Seblak Ceker ini kena karmanya tuh nggak sebentar doang, nggak 1-2 episode doang gitu. Kalau bisa berepisode-episode gitu ya guys ya, karena ya kita udah muak banget dengan kelakuan dia, sikap dia. Dan jujur apa yang sudah dibuat oleh penulis terhadap si Seblak Ceker ini tuh kayak yang gak sebanding dengan penderitaannya Mirsa gitu. Kalian tahu kan ya kalau penderitaan Mirsa ini benar-benar luar biasa. Bahkan setelah bertemu dengan si Seblak Ceker, penderitaannya tuh semakin bertambah-tambah gitu, berkali-kali lipat. Dan kayak gak adil aja gitu kalau cuma sedikit doang karma yang didapatkan oleh Ranti, bahkan dia nggak dihamili sekalipun sama si Vano ya. Padahal kita sudah berharap kalau si Ranti ini dihamili sama Vano. Dan yang Mimin takutkan nih, nah nanti dia bakalan pura-pura hamil. Dan Vanonya kan sudah meninggal dunia. Terus siapa dong yang mau bertanggung jawab kalau nggak si Reza? Nah ini nih bakalan mengarah ke sana semua nih guys, kalau si Seblak Ceker ini bakalan pura-pura hamil juga. Makanya kita berharap banget di sini si Seblak Ceker ini ketahuan dulu nih pura-pura depresi. Karena kan setidaknya kalau si Vano sudah meninggal dunia nggak ada lagi nih yang ditakutin sama si Seblak Ceker ini. Jadinya ya nggak ada alasan juga bagi dia untuk depresi lagi gitu. Dan nanti pun ke psikiater pun juga akan meresepkan obat yang tidak akan obat-obat yang parah gitu juga guys, untuk bisa mengendalikan depresinya si Ranti ini. Jadi nanti psikiater pun juga akan mengatakan kepada Reza kalau sebenarnya Ranti ini ya bisa dibilang tidak lagi sedepresi itu gitu. Ya cuma trauma-trauma kecil
yang masih bisa dikendalikan sama diri dia sendiri gitu. Mimin berharapnya seperti itu ya guys ya, tapi ya kita lihat juga nih ketegasan dari Reza. Sekarang Rezanya tuh kayak yang masih, ya bisa dibilang tuh masih ada baik-baiknya gitu ya sama Ranti. Padahal dia udah tahu banget gimana busuknya si Ranti ini. Tapi kenapa sih masih peduli sama Ranti? Iya, kita tahu kalau Ranti itu adalah ontinya Aurel. Tapi kayaknya ya nggak sebaik itu juga kali ya sikapnya Reza terhadap Ranti sampai dia mengatakan kalau dia akan melindungi Ranti. Nah ini nih yang bikin kita takut. Si Ranti ini nanti jadi besar kepala dan saking ingin dilindungi sama Rezanya, dia bahkan akan melakukan segala macam cara untuk bisa secepatnya dinikahi sama Reza. Ditambah lagi dia mendapatkan dukungan dari si Sempol Ayam si Sarah ya guys ya. Duh udah gak sabar banget untuk nonton. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.